Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentunya ada sukacita dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Baik yang sekarang onsite ataupun online, kita percaya kita menerima kuasa dan sukacita ilahi berdasarkan pengenalan kita dengan Tuhan. Mari saat ini sebelum kita memulai ibadah, kita mau mengambil saat teduh sejenak. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita kalau mendengar berita dan persebaran virus corona mungkin mengkhawatirkan hidup kita, atau mungkin ada kerabat, rekan, ataupun saudara yang mungkin terpapar. Kita mau ambil waktu teduh, kita mau berdoa untuk orang-orang yang kita ingat tersebut. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya, kami menaruh iman kami dan pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mengetahui bahwa Engkau pribadi yang selalu merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Saat ini di dalam ibadah kami Tuhan, kami mengingat jika di luar sana persebaran virus COVID-19 saat ini mulai meluas. Dan mungkin ada rekan, kerabat, ataupun saudara yang saat ini sedang terpapar. Kami percaya ini bukan akhir dari segalanya, tapi kami mendukung dalam doa untuk setiap pribadi tersebut boleh tetap merasakan kasih kemurahan Tuhan, boleh tetap mengalami penyertaan Tuhan, dan harapan sungguh ada di dalam Tuhan Yesus. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pemulih, Engkau pribadi yang berkuasa untuk setiap hidup anak-anak-Mu. Berikan kesembuhan, pemulihan, recovery. Di dalam Tuhan Yesus sendiri ada pengharapan yang baru. Biar kami merasakan jamahan-Mu Tuhan, kami lantunkan doa ini untuk seluruh pribadi yang saat ini sedang berharap, berjuang untuk keluar dan juga sembuh dari pandemi virus COVID-19 ini. Semua kami percaya ada pengharapan dan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, tangan-Mu yang ajaib, Engkau tabib, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau vaksin yang sesungguhnya kesejatian dari kasih-Mu yang akan memberikan mereka pengharapan dan meningkatkan imunitas mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau angkat pujian, biar Engkau datang Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Datanglah Roh Kudus, Kau yang ku rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku,
Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Oh, come on Holy Spirit. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami rindukan. Oh, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu yang mampu mengubah, kuasa-Mu yang nyata. Kuasa-Mu mengubah kami, kuasa-Mu pulihkan kami, kuasa-Mu menyembuhkan kami. Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya kuasa-Mu bekerja melampaui akal kami Tuhan, melampaui pengetahuan kami. Kuasa-Mu nyata. Kami percaya Kau berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, jamah setiap hati kami, biar kami tidak takut, biar kami tidak gentar Tuhan. Kuatkan hati kami, jamah kami Tuhan, pulihkan kami Yesus. Kami tidak ingin kehilangan sukacita Tuhan. Kami tidak ingin kekhawatiran melahap hidup kami. Kami tidak ingin ketakutan mencengkeram hidup kami. Kami ini milik-Mu Tuhan. Kami ini milik kepunyaan-Mu Tuhan. Perbuatlah apa yang baik menurut Engkau Tuhan, bukan menurut pandangan kami. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi dan melewati setiap pandemi yang ada. Dan kami beroleh kemenangan dengan perkataan iman kami Tuhan, bahwa Engkau yang melepaskan kami, bahwa Engkau yang mampu menguatkan kami. Kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Kami ini hamba-Mu Tuhan, hamba yang siap disuruh pergi kemanapun
sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hamba yang siap untuk mengerjakan tugas yang Kau berikan pada kami. Maka Tuhan, perlengkapi kami Tuhan dengan ketaatan, kesetiaan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami terus berdoa untuk setiap orang-orang di luar sana yang rindu untuk mengenal Engkau Tuhan, rindu untuk mengalami kuasa jamahan-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu yang mampu mengubah. Kami bersyukur pada ibadah ini kami rindu untuk menikmati sukacita yang dari surga, mendapatkan makanan rohani kami pada hari ini. Buka hati kami, biar firman Tuhan tertanam, tumbuh subur dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau tetap berdiri, kita mau angkat pujian. Terimalah sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai dan bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita dari surga, sukacita surga nyata penuhiku. Mengumpulkan kekuatan dalam hidup kita itu berbicara dari apa yang di dalam. Jika tadi kita mengatakan bahwa Tuhan yang ada di dalam kita, muncullah kekuatan kita untuk mengalahkan badai dan cobaan dalam setiap hidup kita. Mari saat ini kita buka pikiran hati kita mau menerima benih firman Tuhan yang akan ditanam, ditabur.
kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku, dia sangat baik. Tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara kami semua. Tahu Bapa, katakan dengan sepenuh hati kita, dia yang pelihara setiap kita. Dia baik, dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Ku tahu Bapa pelihara kita. Oh, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku, dia baik bagiku, dia baik bagiku. sekali lagi dia baik bagiku, dia baik bagiku. Oh, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik. haleluya, Kau sungguh baik, kau pelihara kami, terima kasih, kau pelihara setiap kami. sebab hanya Engkau, Dia sungguh sebab baik, Engkau Allah, kau sungguh Bapa yang baik, baik, kau teramat Tuhan yang baik. mengerti, Oh, haleluya. memperdulikan kami, Haleluya. ya Yesus. Kau sungguh baik, kau sungguh baik, Yesus. Kasih pagi ini Tuhan, tidak ada Allah yang lebih baik selain Engkau Allah yang kami kenal, kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi kami tidak ada Allah lain
Karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada kekuasaan apapun yang lebih tinggi daripada Engkau. Pagi ini kami berdoa Tuhan, kiranya hari-hari ini di mana COVID-19 merajalela, Engkau lebih dari COVID-19. Engkau lebih berkuasa dari COVID-19. Belas kasihan Tuhan kiranya datang atas Indonesia, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dan nama-Mu ditinggikan. Yang terpapar virus corona disembuhkan Tuhan, yang belum terpapar tidak akan terpapar, sebab Tuhan, tangan kuasa Allah menaungi menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan Engkau. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi, senang sekali pagi ini kembali saya boleh bersama dengan Bapak Ibu untuk beribadah di bulan Juni ya. Dan ini adalah merupakan akhir ibadah di mana saya sampaikan tentang jejak kaki Tuhan ya. Selama 3 bulan berlalu ini kita sudah banyak mendengar tentang jejak kaki Tuhan dengan berbagai subtema. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai kehilangan jejak ya, kehilangan jejak. Bapak Ibu, hari-hari ini COVID-19 menjadi momok yang paling menakutkan. Varian baru ya yang diperkirakan, diprediksi dari India sudah masuk ke Indonesia. Tapi satu hal ingin saya sampaikan, Tuhan Yesus berkata apa? Domba-dombaku mendengar suaraku. Amin. Domba-dombaku mendengar suaraku. Di tengah-tengah gemuruh suara COVID-19, domba-domba Allah mendengar suara Allah. Karena itu saya sangat yakin dan percaya Allah itu tempat perlindungan bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Dia adalah Allah yang baik. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bukan secara kebetulan saya sampaikan tema setahun, Tuhan itu baik dan tempat perlindungan dari Nahum pasal 1 ayat 7. Tetapi saya tahu pasti bahwa kehidupan itu tidak makin ringan, tetapi makin berat. Nah Bapak Ibu, hari ini subtemanya adalah kehilangan jejak, ya, kehilangan jejak. Bapak Ibu yang saya kasihi, kehilangan jejak itu menyebabkan orang bisa tersesat, betul? Karena kita kehilangan jejak, akhirnya kita tersesat. Ya. Ini merupakan sesuatu yang membahayakan. Karena banyaknya masalah persoalan, ya, sehingga kita kehilangan jejak. Nah, apa kata Alkitab tentang kehilangan jejak? Mari kita buka Alkitab kita dengan membaca bersama Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus pasal 8 ayat 34, firman Tuhan berkata,
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Ayat 36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, nats kita atau ayat perenungan kita pagi ini pada ayat yang ke-36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kehilangan ini merupakan salah satu kata yang melekat, ya, yang melekat dalam diri kita. Ada yang kehilangan uang, ada pula yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada pula yang kehilangan orang yang dikasihnya. Ya, next. Kita lihat kehilangan ini merupakan salah satu kata yang melekat. Ya. Banyak orang kehilangan dan tentu masih banyak kehilangan yang lain yang mungkin pernah kita alami. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kehilangan kunci gereja. Aduh, susahnya setengah mati. Kayaknya kunci itu sudah saya simpan dengan primpen. Kenapa kok ya masih hilang? Ya namanya mungkin sudah usur ya, sudah melanjut usia ya. Sampai akhirnya saya cari di mana-mana mungkin jatuh ya. Waktu saya habis rekaman Air Kehidupan, keluar sebentar itu dengan Nathan di luar sana, saya tidak sadar. Besoknya waktu saya siaran radio, loh kuncinya kok nggak ada. Nah, Bapak Ibu, jadi kehilangan itu bisa terjadi. Dan tentunya orang yang kehilangan itu sangat-sangat merasa susah. Benar? Ada orang yang kehilangan senang-senang, tidak ada. Semua orang yang kehilangan itu susah. Belum lama Nathan dia telepon saya, "Pak Usia, saya kehilangan dompet saya, isinya SIM, macam-macam kartu, sangat penting sekali." Ya gini, saya nanti siarkan di radio ya. Ternyata apa Bapak Ibu? Dia lupa menaruh di meja dan diopeni temannya. Bapak Ibu, jadi kehilangan ini sangat-sangat mengerikan. 3 hari yang lalu, karena saya tidurnya gasik, jam 8 saya sudah tidur, ya, ngantuk sekali. Jam 10 saya mimpi, ya. Dalam mimpi saya itu Suzuki R3 yang saya miliki itu hilang Bapak Ibu. Waduh, rasanya maklap ya. Saya itu dalam mimpi saya itu saya mau masukkan Suzuki itu ke garasi karena di situ banyak orang bongkar muat. Saya pikir saya buka lawang pintu garasi dulu ya. Dan kemudian mesin tidak saya matikan. Lah, pada waktu saya mau kembali ke Suzuki itu, loh, Suzuki ini kok tidak ada. Dalam berapa detik itu saya sadar, aduh mimpi, ya, aduh mimpi. Nak ilang tenan kayak apa? Bondo satu-satunya. Nah orang kaya nggak kerasa ya.
kehilangan Suzuki Carry paling nopek diau cincai lah. Tapi bagi saya itu sangat penting sekali. Ya, saya bukan orang kaya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata setelah bangun rasanya leganya bukan main. Nah, ada sesuatu yang telah hilang dalam hidup kita ini, namun kita ini masih saja tenang-tenang dan tidak merasa dan tidak sadarkan diri. Ya, apakah itu? Kehilangan jejak kaki Tuhan saat kita mengikutinya. Kita tidak sadar. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Bang Sri, ya, pulangnya naik mobil gereja, Pak Harto yang setir. Kita mau lewat jalan pintas, pikirnya kita ini kok sudah malam, sudah lewat jalan pintas saja. Nah, saya tanya dengan Pak Harto, lah kamu tahu jalannya? Kayaknya tahu, ya. Akhirnya kita tersesat. Tersesat Bapak Ibu. Ini Pak Harto nih. Nah, terus kita diselip Pak Tekno. Dalam kebingungan itu, Pak Tekno nyelip dengan yakinnya, gitu. Saya pikir Pak Tekno masih ngerti, benar ke jalan ini. Dia tadi larinya begitu cepat. Nah, Pak Harto ngikuti. Jadi orang tersesat diikuti yang tersesat kabeh, Bapak Ibu. Akhirnya sampai melusuk, kita tanya-tanya, oh di sebelah sana Pak. Isinya itu cuma sawah. Aduh, saya pikir Pak lain kali lewat jalan raya aja dah, yang jelas jalannya. Jangan pilih jalan pintas tersesat, nggak karuan kah. Nah, akhirnya kita berpisah dan cukup, jadi tidak malah lebih cepat, malah lebih lama. Nah, Bapak Ibu, berbahaya tentunya kalau kita ini tersesat dan tidak sadar diri. Ya. Pak Harto ngikuti Pak Tekno tahu jalannya itu pasti itu. Wong dia nyelipnya keras sekali lah. Pak Harto nututi. Ternyata tersesat. Yusuf dan Maria ya, pernah juga kehilangan. Tidak tanggung-tanggung kehilangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah kehilangan Tuhan Yesus? Halo? Nah, mari kita baca Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 43. Coba tolong Barto bacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya anggap ini orang tuanya ini teledor. Ya. Mosok Yesus sampai ketinggalan. Tapi bisa juga, kita ini juga bisa seperti itu. Karena kita hanyut dalam gemerlapannya dunia ini, lupa Tuhan Yesus. Ya. Dan Yesusnya ketinggalan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus berada di bait Allah. Dan Yusuf dan Maria, dia kebingungan, kembali lagi ke Yerusalem. Dan dia ketemu Tuhan Yesus sedang di bait Allah. Malahan saya lihat di Alkitab sedikit nyalahkan, ya. Maria tahu Yesus itu Allah, ya. Nah, kenapa kamu di sini? Kok enggak ngikuti? Ya, memang orang tuanya enggak perhatian sih. Nah, Bapak Ibu, tentu ketika kita mengalami kehilangan, ada harapan untuk kita menemukan kembali yang hilang itu. Ya.
tentunya ada harapan. Misalnya ketika kita kehilangan uang, kita akan berusaha menemukan kembali. Kalau kita kehilangan pekerjaan, pasti kita akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Namun Bapak Ibu, saat kita kehilangan jejak kaki Tuhan, kita sama sekali tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan kembali. Jujur, kita semakin tenggelam dalam kesibukan dunia ini. Dan kita tidak merasa telah kehilangan. Ada orang yang sudah puluhan tahun tidak punya kerinduan lagi untuk beribadah dan mencari Tuhan. Hidupnya telah larut dalam hiruk pikuknya dunia. Sampai akhirnya dia di ICU, ya next. Sampai akhirnya dia di ICU. Baru dia sadar bahwa terbatasnya hidup ini. Tapi pada waktu kita tenggelam dalam kesibukan dunia, tidak ingat Tuhan, tidak ingat. Jadi kita tenggelam dalam hiruk pikuknya dunia. Hari-hari ini saya mendengar sosmed, ya, sosial media, beritanya, wah, COVID. Sampai ada berita hoax, orangnya yang disiarkan kena COVID mengklarifikasi, ternyata dia kena asam lambung, dianggap COVID, nggak terima dia. Aduh, ngeri sekali Bapak Ibu. Saya dulu kalau terima berita-berita begitu saya forward, tapi sekarang saya nggak mau, sudah nggak ada gunanya. Orang hanya cari sensasi saja, nggak ada gunanya. Nanti tiwas di forward ternyata keliru, diklarifikasi. Dan menambahi masalah. Sudah takut ditambahi takut. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal dia, kata Yesus. Pagi ini mari kita dengar suara gembala kita, suara Tuhan. Bukan hanya saya mengembalakannya di GPI, tapi terutama dengarlah suara Tuhan. Apa kata Tuhan? Hari ini ada 3 hal yang ingin saya ingatkan pada jemaat agar jangan sampai kita kehilangan jejak kaki Tuhan dan tersesat. Yang pertama Bapak Ibu, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya, tolong Pak Harto baca 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku telah mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau Bapak Ibu berada di ruang ini bukan secara kebetulan. Karena tidak banyak orang yang berkesempatan untuk hadir dalam ibadah onsite. Tapi kalau Bapak Ibu diizinkan, diperkenan Tuhan hadir, ya, dengar suara Tuhan itu. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Jangan kita tenggelam kepada COVID, tapi dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu akan memberi kekuatan buat kita. Tetapi ketika kita mendengar berita-berita yang negatif, kita semakin terpuruk. Imunisasi kita menjadi turun drastis. Ya.
Jadi Bapak Ibu jangan kita tenggelam dalam suara-suara yang menakutkan. Kita harus yakin bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat selain di dalam nama Yesus. Coba tolong Pak Harta baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi ini menjadi pegangan hidup kita. Kalau terpapar virus bagaimana? Ya terpapar virus kalau memang itu seizin Tuhan ya sudah. Dipanggil Tuhan ya enggak apa-apa Pak. Ya enggak apa-apa. 1 Korintus 15 ayat 19 jelas berkata, jikalau hanya dalam hidup ini engkau menaruh pengharapan pada Yesus, engkau itu orang yang paling malang. Berharap pada Yesus itu bukan untuk hal-hal yang fana, tetapi untuk yang di sana loh. Nah yang di sana ini sayangnya tidak bisa dilihat. Tidak ada orang mati hidup lagi kecuali Yesus. Nah ini yang sulit. Percaya tapi tidak melihat itu tidak mudah. Ibrani 11 ayat 6. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus yakin bahwa Allah itu ada. Kalau yang sederhana-sederhana kita sudah tidak yakin, kita terpapar virus semakin terpuruk Bapak Ibu. Saya bicara ini bukan sombong ya, bukan sombong rohani, bukan sama sekali. Mohon maaf, tidak ada pikiran saya sombong rohani, nggak ada. Saya cuma percaya bahwa saya mempunyai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, itu saja. Apa Bapak tidak bisa terpapar virus? Bisa, sangat bisa. Rentan untuk terpapar virus. Tapi pokoknya saya menjalankan prokes, protokol kesehatan dengan benar. Ya sudah toh. Ya. Yang saya ingat-ingat adalah bahwa virus itu bukan benda hidup tetapi benda mati. Benda mati. Kalau nempel di tempatnya kulit atau jaringan-jaringan hidup ya, jaringan tubuh manusia, itu baru dia bereaksi. Tapi selama dia tidak nempel, terutama paru-paru ya. Jadi kalau saya megang apa-apa, saya tidak percaya bahwa yang saya pegang itu tidak ada virusnya. Naik tangga di radioiktus sampai di studio, di ruang operator, ya saya semprot dengan hand sanitizer. Baru saya pegang-pegang lain. Pegang hidung, pegang mata, ngucek mata. Jadi tidak semua tempat itu steril. Nah kalau sudah menjalankan prokes seperti itu, saya masih terpapar. Ya mau ngapain lagi? Orang namanya yang profesor bisa terpapar, apalagi saya. Jadi Bapak Ibu mari kita yakin bahwa Allah itu tempat perlindungan kita. Nahum pasal 1 ayat 7. Dan dia bukan hanya sekedar Allah, tapi dia itu baik. Sangat baik dan teramat baik. Pagi ini jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jangan menyia-nyiakan, hargai Tuhan, sembah Dia. Yang kedua Bapak Ibu, cari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 dan 7, coba tolong Pak Harto baca.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui. Yang merupakan pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah kejahatan dan dosa-dosamu. Kata Yesaya kalau nggak salah ya, atau Yeremia, saya agak lupa. Tapi itu ada ayatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan bisa tidak berkenan ditemui loh. Jangan menyepelekan Tuhan. Carilah Tuhan, saat ini adalah saat perkenanan Tuhan. Saat kita berseru kepadanya dan meninggalkan kefasikan, sebab Dia akan mengasihani kita. Jangan COVID menjadi headline ya, topik dalam hidup kita. Saya bukan menyepelekan COVID ya. Mungkin Bapak Ibu ketika mendengar firman Tuhan ini lewat YouTube, dan saya juga tidak orang yang punya hati sombong, bukan. Tapi mari kita, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal dia, mengenal mereka. Lah kita ini kan domba-dombanya Allah. Yang kita dengar siapa? Luar biasa loh domba-domba itu. Dia mengenal gembalanya kok. Kalau gembala lain yang manggil mendeles ya, mendeles apa ya? Nggak gubris, tapi begitu gembalanya ngomong, "Oi!" langsung domba-dombanya berlari-lari ya mendekati gembalanya. Nah, kita ini mendengar suara siapa? Yang ketiga, yang terakhir ya. Hidup di dalam Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15 dan 16. Tolong Pak Harto baca. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, apa yang engkau perbuat itu berdampak bagi lingkunganmu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita ini punya misi untuk memberi berkat kepada lingkungan kita. Yosua di tengah-tengah banyak Allah yang meragukan. Sehingga Yosua dia berkata lewat bacaan ini, ayat terakhir ini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, kitab Maliaki mengatakan bahkan orang-orang yang di dalam bait Allah loh, pelayan-pelayan Tuhan, sia-sialah aku beribadah kepadamu. Ya. Apa kata Tuhan? Perbuatanmu itu sungguh-sungguh menduka citakan Allah. Jangan pernah ngomong percuma, sia-sia, ora ono gunane. Ket biyen aku golek kerjaan ya ora tau entuk. Sembayang bolak-balik padha wae. Aduh. Saya ingin bertanya. Tadi kamu sudah makan belum? Halo? Oh, belum makan ya. Nah, tadi soalnya berangkatnya jam 6 ya. Tapi nanti makan enggak? Nah. Ya sudah toh. Enggak usah punya pikiran, punya deposito, punya ruko buat usaha. Yang penting satu hari makan 3 kali.
Ya, saya melihat di WhatsApp, yang penting tuh makan. Nutrisi kita tuh yang ditingkatkan, ada yang seperti itu. Tapi saya pikir tidak ada yang tidak makan. Indonesia ini belum mengalami pandemi sampai kelaparan. Pemazmur mengatakan orang-orang yang rendah hati, dia akan makan dan kenyang. Amin. Apa iya Pak? Nah, dibuktikan aja. Orang bisa berbelas kasihan dengan kita. Siapa yang menggerakkan? Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, saat ini adalah saat perkenanan Tuhan, saat kita berseru kepadanya dan meninggalkan kefasikan. Dia akan mengasihani kita. Dan pastikan hari ini kita kembali kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Yosua dia berkata dalam bacaan kita, ya, kalau jauhkanlah Allah kepadanya, nenek moyangmu telah beribadah di seberang Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ada pilihan. Tetapi Yosua dia berkata dalam bacaan tadi, tetapi kata Yosua, dikatakan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ini harus merupakan bagian dari kepercayaan kita. Jangan goyah. Dan saya percaya kabar baiknya hari ini adalah bahwa semua perasaan kehilangan yang selama ini kita rasakan itu tidak permanen. Jangan takut. Masih ada Tuhan. Ada berita baik bagi kita bahwa semua kehilangan yang kita alami di dunia ini menurut firman Tuhan pasti kita temukan kembali. Salah satu yang pasti kita temukan kembali adalah nyawa kita. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh nyawa. Jadi Bapak Ibu pastikan hari ini Bapak Ibu tidak meninggalkan Tuhan, tetapi semakin erat dengan Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian Jalanmu Tak Terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Mari kita berdiri. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang lebih selain Engkau, Allah yang mengasihi kami. Di tengah-tengah jalan yang sungguh tak terselami, yang menurut pandangan kami tidak masuk di akal, tapi Engkau membawa kami pada jalan kelepasan, sebab bagi-Mu selalu ada jalan. Kami percaya Tuhan, suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan akan menjabarkan semua firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Ketika kami membacanya kembali, sungguh firman-Mu itu hidup. Selamatkan jemaat-Mu Bapa dari virus COVID-19, sehingga tidak sampai kami terpapar. Kalaupun kami terpapar, Engkau Allah yang segera menyembuhkan, sebab bilur-bilur-Mu adalah penyembuhan buat kami. Kami percaya dan sangat yakin bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami, memulihkan kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami terpapar lebih jauh. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Didi. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, mari kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kita akan simak ibadah minggu depan pada tanggal 27 Juni 2021. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Martelena Gultom. Setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, putra dan putri Anda diajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah secara online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Dr. Andes Suprianto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan.
Jemaat tetap menjaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret yang paling pertama sampai ke selesai. Selama di mobil pengantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di dalam gereja. Itu saya serahkan untuk Pak Hussein untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kami undang untuk berdiri. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang telah Tuhan berkati. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Karena kehadiran-Mu memberi kekuatan buat kami. Di tengah-tengah suara yang silih berganti, yang memasuki hidup kami. Suara-Mu adalah suara kebenaran yang memberi semangat dan juga Tuhan membuat kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini Tuhan, diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa. Dan nama-Mu semakin ditinggikan di bangsa dan negara kami Indonesia yang terpapar virus corona. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jamahan kuasa Allah menyembuhkan mereka. Dan mereka boleh sembuh kembali seperti sedia kala. Kami terus berdoa bersyafaat pada waktu Tuhan semua COVID-19 akan berlalu. Karena firman-Mu mengatakan segala sesuatu ada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anak-Nya dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Selamat pulang Tuhan Yesus memberkati.